warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, masih semangat nggak hari ini? Kalau masih semangat, yuk ikut belajar bareng kelompok 12 terkait komunikasi. Sebelum kita membahas lebih lanjut, ada yang tahu nggak sih apa itu komunikasi? Jadi, komunikasi adalah proses penyampaian informasi atau pesan antara satu orang atau lebih melalui sebuah media baik verbal maupun non-verbal dengan tujuan mencapai satu pemahaman yang sama. Para ahli juga menyebutkan bahwa komunikasi dapat diartikan sebagai proses yang memungkinkan seseorang untuk menyampaikan rangsangan atau lambang-lambang verbal untuk mengubah perilaku orang lain. Komunikasi ini juga merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar, disengaja, serta sesuai dengan tujuan atau keinginan dari pelakunya. Selanjutnya adalah proses komunikasi. Untuk menjalin komunikasi tentunya melewati beberapa proses. Proses-proses inilah yang dibagi menjadi 5 proses. Yang pertama yaitu mengirim pesan. Proses dimulai dengan pengirim, individu atau kelompok yang ingin menyampaikan pesan. Pengirim menyusun tujuan, komunikasi dan merumuskan pesan yang ingin disampaikan. Hal ini melibatkan pemilihan kata, struktur, kalimat, dan elemen komunikasi lainnya. Pesan dapat berupa ide, gagasan, instruksi, atau emosi. Pengirim harus memilih kata-kata dan format yang sesuai agar pesan dapat dipahami oleh penerima dengan benar. Yang kedua yaitu memilih media pengiriman pesan. Agar pesan dapat diterima dengan baik, pengirim harus memilih cara yang digunakan untuk mentransmisikan pesan dari pengirim ke penerima. Hal ini bisa berupa lisan, tertulis, elektronik, atau kombinasi dari berbagai saluran. Yang ketiga yaitu menerima pesan. Penerima pesan adalah individu atau kelompok yang menerima pesan dari pengirim. Penerima harus dapat memahami pesan tersebut sesuai dengan maksud pengirim. Hal ini melibatkan interpretasi, penguraian kata-kata, dan pemahaman konteks. Yang keempat, yaitu memberikan umpan balik. Setelah menerima pesan, penerima memberikan umpan balik kepada pengirim. Umpan balik dapat berupa tanggapan lisan, tertulis, atau tindakan yang mencerminkan pemahaman atau reaksi terhadap pesan. Hal ini memungkinkan penyesuaian dan klarifikasi agar komunikasi menjadi lebih efektif. Yang kelima, yaitu terjadinya pemahaman yang sama. Idealnya, komunikasi berhasil saat penerima memiliki pemahaman yang sama dengan pengirim terkait dengan pesan yang disampaikan. Pemahaman bersama menciptakan dasar bagi interaksi yang efektif dan kerjasama. Selanjutnya adalah model komunikasi. Terdapat beberapa jenis model komunikasi yang digunakan untuk menggambarkan berbagai aspek dan elemen dalam proses komunikasi. Beberapa di antaranya meliputi yang pertama yaitu model linear. Model ini menggambarkan komunikasi sebagai aliran satu arah dari pengirim ke penerima. Pesan ditransmisikan melalui saluran tanpa umpan balik yang signifikan. Model ini sederhana tetapi tidak mempertimbangkan kompleksitas umpan balik dan interaksi. Yang kedua adalah model interaksional. Model ini memperluas model linear dengan menekankan pada umpan balik. Komunikasi dianggap sebagai proses dua arah di mana pengirim dan penerima saling bertukar pesan, menciptakan interaksi yang lebih dinamis. Yang ketiga yaitu model transaksional. Model ini menekankan pada saling ketergantungan antara pengirim dan penerima. Komunikasi dilihat sebagai pertukaran pesan dan umpan balik yang melibatkan bahasa verbal dan non-verbal. Konteks dan peran kedua belah pihak memainkan peran penting. Setiap model memberikan perspektif unik terhadap dinamika komunikasi. Pemahaman tentang berbagai model ini membantu dalam merinci elemen-elemen kunci dan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam kondisi tertentu. Saluran komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi formal seperti contoh rapat organisasi yang dimana pertemuan formal anggota organisasi berkumpul untuk berdiskusi, membuat keputusan dan menyampaikan informasi. Lalu yang kedua yaitu surat resmi. Komunikasi tertulis resmi seperti memo, surat ataupun laporan. Yang kedua yaitu komunikasi informal. Obrolan sehari-hari, percakapan informal di koridor, ruang istirahat ataupun ruang tamu. Yaitu yang kedua seperti gosip. Meskipun bukan saluran resmi, gosip dapat menjadi bagian dari komunikasi informal yang memengaruhi persepsi dan dinamika organisasi. Yang ketiga yaitu media elektronik.
seperti email, pengiriman pesan elektronik untuk pertukaran informasi antar anggota organisasi. Yaitu yang kedua yaitu sistem pesan internal, penggunaan platform atau aplikasi pesan khusus dalam organisasi. Yang keempat yaitu media sosial internal seperti platform kolaborasi, penggunaan platform seperti Slack atau Microsoft Teams untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan berbagi informasi di antara tim. Lalu yang kedua yaitu forum atau papan diskusi internal, memberikan tempat untuk berbagi ide, pertanyaan, atau informasi di antara anggota organisasi. Yang kelima yaitu komunikasi lintas departemen, komite atau tim proyek, grup kerja lintas departemen yang bertujuan mencapai tujuan tertentu dan memfasilitasi pertukaran informasi di seluruh organisasi. Yaitu yang kedua yaitu rapat pimpinan, pertemuan yang melibatkan kepala departemen atau pimpinan organisasi untuk koordinasi dan pengambilan keputusan. Pemilihan saluran komunikasi yang tepat tergantung pada sifat pesan, tujuan komunikasi, dan preferensi anggota organisasi. Kombinasi saluran formal dan informal seringkali diperlukan untuk memastikan aliran informasi yang efektif dalam suatu organisasi. Peranan komunikasi informal yaitu ada 6. Yang pertama yaitu membangun dan memperkuat hubungan. Komunikasi informal membantu membangun rasa saling percaya, persahabatan, dan rasa dalam suatu kelompok. Yang kedua yaitu saluran informasi yang cepat dan akurat. Informasi dapat menyebar dengan cepat dan luas melalui jaringan informal, memungkinkan individu untuk mendapatkan informasi terbaru dan terpercaya. Yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi dan produktivitas. Komunikasi informal dapat meningkatkan semangat kerja dan produktivitas melalui dukungan sosial dan umpan balik yang konstruktif. Yang keempat yaitu memperlancar koordinasi dan kerjasama. Komunikasi informal membantu individu untuk saling membantu dan menyelesaikan masalah bersama. Yang kelima yaitu media inovasi dan kreativitas. Komunikasi informal dapat menjadi wadah untuk bertukar ide dan gagasan baru melalui informasi dan kreativitas. Yang keenam yaitu kartu pelepas ketegangan. Komunikasi informal memungkinkan individu untuk mengekspresikan perasaan dan frustasi, membantu mereka untuk mengatasi stres dan tekanan. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah hambatan komunikasi dan solusinya. Dalam berkomunikasi, tentu akan ada berbagai macam hambatan yang membuat komunikasi tidak berjalan dengan baik. Hambatan komunikasi dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis. Berikut beberapa contohnya beserta solusinya. Yang pertama adalah hambatan fisik. Contoh dari hambatan fisik yang pertama adalah gangguan suara. Kebisingan di sekitar dapat mengganggu proses komunikasi. Lalu, ada juga jarak. Jarak fisik yang jauh dapat membuat komunikasi terhambat. Selain itu, ada juga keterbatasan teknologi. Kurangnya akses ke teknologi komunikasi seperti internet atau telepon dapat menyulitkan komunikasi. Solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memilih tempat yang tenang untuk berkomunikasi. Gunakan alat bantu komunikasi seperti pengeras suara atau video call, serta memanfaatkan teknologi komunikasi yang tersedia. Hambatan yang selanjutnya adalah hambatan semantik. Perbedaan bahasa merupakan salah satu contoh hambatan semantik. Penggunaan bahasa yang berbeda dapat menyebabkan kesalahpahaman. Selain itu, penggunaan istilah yang tidak jelas juga merupakan contoh masalah semantik. Penggunaan istilah yang tidak familiar atau ambigu dapat membingungkan komunikan. Contoh lainnya adalah perbedaan budaya. Perbedaan budaya dapat mempengaruhi cara orang berkomunikasi dan menginterpretasikan pesan. Untuk mengatasi masalah ini, kita dapat menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua pihak. Jelaskan istilah yang tidak familiar dengan jelas. Pahami perbedaan budaya dan sesuaikan cara berkomunikasi. Hambatan komunikasi yang selanjutnya adalah hambatan psikologis. Apa saja sih yang termasuk hambatan psikologis?
Hambatan psikologis yang pertama adalah perbedaan persepsi. Orang yang berbeda dapat memiliki persepsi yang berbeda terhadap suatu hal. Emosi juga dapat menjadi hambatan dalam komunikasi. Emosi yang tinggi dapat mengganggu proses komunikasi. Selain itu, kurangnya motivasi untuk berkomunikasi juga dapat menjadi masalah dalam komunikasi yang membuat pesan tidak tersampaikan dengan baik. Hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah pastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang topik yang dibahas. Kelola emosi dengan baik saat berkomunikasi, serta tingkatkan motivasi untuk berkomunikasi dengan membangun hubungan yang baik dengan komunikan. Hambatan komunikasi yang selanjutnya adalah hambatan interpersonal. Contoh yang pertama adalah kurangnya perhatian. Kurangnya perhatian dari komunikan dapat membuat pesan tidak tersampaikan dengan baik. Selanjutnya, ada juga contoh masalah berupa komunikasi nonverbal yang tidak tepat. Gestur, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh yang tidak sesuai dengan pesan verbal dapat menyebabkan kesalahpahaman. Konflik interpersonal juga menjadi salah satu contoh hambatan komunikasi. Konflik antar individu dapat mengganggu proses komunikasi. Solusi untuk masalah ini adalah berikan perhatian penuh saat berkomunikasi. Gunakan komunikasi nonverbal yang tepat untuk mendukung pesan verbal. Selesaikan konflik interpersonal dengan cara yang konstruktif. Dengan memahami hambatan-hambatan komunikasi dan solusinya, kita dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dalam berbagai situasi. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah peningkatan efektivitas komunikasi. Gimana sih cara meningkatkan efektivitas komunikasi untuk mewujudkan interaksi yang lebih baik? Efektivitas komunikasi adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat, mencapai tujuan, dan menyelesaikan masalah dengan sukses. Berikut beberapa strategi untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Yang pertama, mengenali audiens. Untuk mewujudkan komunikasi yang efektif, kita harus memahami audiens, mulai dari memahami latar belakang, budaya, dan nilai-nilai yang dianutnya. Sesuaikan pesan yang akan disampaikan dengan kebutuhan dan preferensi audiens, serta gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh audiens. Strategi yang bisa kita gunakan selanjutnya adalah menyiapkan pesan. Tentukan tujuan komunikasi dengan jelas. Susun pesan yang akan disampaikan dengan logis dan terstruktur. Kita juga bisa menggunakan contoh dan bukti untuk mendukung argumen yang kita gunakan. Selanjutnya, kita juga dapat memperhatikan gaya berkomunikasi. Gunakan bahasa tubuh yang positif dan terbuka. Jaga kontak mata dan perhatikan bahasa nonverbal audiens. Bicaralah dengan jelas dan atur tempo suara dengan tepat agar audiens dapat memahami dengan baik. Selain itu, kita harus memberikan feedback yang konstruktif. Fokus pada perilaku, bukan pada kepribadian. Berikan feedback yang spesifik dan actionable, serta gunakan bahasa yang sopan dan hormat. Untuk membuat komunikasi yang efektif, kita juga harus mendengarkan dengan aktif. Berikan perhatian penuh kepada pembicara, hindari interupsi dan tanggapi dengan tepat. Ajukan pertanyaan untuk memperjelas dan menunjukkan minat. Selain itu, kita juga dapat menggunakan teknologi komunikasi yang tepat. Pilih media komunikasi yang sesuai dengan tujuan dan audiens. Gunakan teknologi dengan bijak dan perhatikan etika komunikasi online. Agar komunikasi semakin baik, kita juga harus melatih keterampilan komunikasi. Ikuti pelatihan atau workshop komunikasi. Berlatihlah berkomunikasi dengan berbagai orang dalam situasi yang berbeda. Adapun beberapa manfaat dari meningkatkan efektivitas komunikasi, yaitu yang pertama, membangun hubungan yang lebih baik dan lebih kuat dengan orang lain. Meningkatkan kinerja dan produktivitas di tempat kerja, menyelesaikan masalah dengan lebih efektif, meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan interpersonal. Meningkatkan efektivitas komunikasi adalah proses yang berkelanjutan.
dengan menerapkan strategi-strategi tersebut dan terus berlatih agar dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan mencapai hasil yang lebih baik.